Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pada Mbak Ica dan para pendengar setia Radio Mardika FM dimanapun berada. Mohon izin, saya Mukhlis, juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Blitar, menyampaikan update data perkembangan jumlah kasus virus corona COVID-19 pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 yang ada di Kota Blitar sampai dengan pukul 14.00 WIB, yaitu sebagai berikut. 1. Jumlah kumulatif orang dalam risiko atau ODR adalah 1.821 orang atau bertambah 16 orang. 2. Jumlah kumulatif orang tanpa gejala atau OTG adalah 33 orang atau tetap. 3. Jumlah kumulatif OTG yang selesai dipantau 14 hari lamanya adalah 33 orang atau tetap. 4. Jumlah kumulatif orang dalam pemantauan atau ODP adalah 202 orang atau bertambah 1 orang. 5. Jumlah kumulatif ODP yang selesai dipantau 14 hari lamanya adalah 196 orang atau bertambah 2 orang. 6. Jumlah kumulatif ODP dalam proses pemantauan adalah 4 orang atau berkurang 1 orang. 7. Jumlah kumulatif ODP meninggal adalah 2 orang atau tetap. 8. Jumlah kumulatif pasien dalam pengawasan atau PDP adalah 4 orang atau tetap. 9. Jumlah kumulatif PDP selesai pengawasan atau sembuh adalah 4 orang atau tetap. 10. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi positif COVID-19 adalah 2 orang atau tetap. Dan 11. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi sembuh adalah 1 orang atau tetap. Selanjutnya tentang update data perkembangan jumlah penghuni rumah karantina kesehatan di Jalan Sumba, Kota Blitar akan saya sampaikan sebagai berikut. 1. Jumlah PMI pekerja migran Indonesia yang masuk hari ini adalah nihil atau kosong. 2. Jumlah kumulatif pekerja migran Indonesia dari awal hingga kini adalah 9 orang. 3. Jumlah pemudik atau pendatang yang masuk hari ini adalah 1 orang. 4. Jumlah kumulatif pemudik atau pendatang dari awal hingga kini adalah 72 orang. 5. Jumlah kumulatif penghuni yang dipulangkan dari awal hingga kini adalah 15 orang atau tetap. 6. Jumlah kumulatif penghuni selesai karantina dari awal hingga kini adalah 46 orang atau bertambah 3 orang. 7. Jumlah kumulatif penghuni rumah karantina kesehatan pada hari ini adalah 20 orang. Selanjutnya tentang kondisi terkini yang ada di Kota Blitar. Ada satu kasus konfirmasi yang masih menunggu hasil swab dari Provinsi Jawa Timur. Saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Rujukan Kota Blitar, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Mardiwaluyo. Sementara demikian Mbak Ica yang bisa kami sampaikan. Baik, untuk kasus konfirmasi yang saat ini sedang dirawat tentunya sudah ada penanganan untuk keluarganya ya Pak ya? Iya. Semuanya sudah dites dan kemudian untuk keluarga juga pasti sudah diisolasi mandiri begitu. Iya. Dan kembali lagi himbauan untuk masyarakat ya dokter ya, karena jujur saja saya pribadi tadi malam itu jalan nggak cepat karena memang ada kepentingan yang harus saya laksanakan keluar rumah begitu. Saya melihat jalanan di Kota Blitar ini ramai. Iya.
padat. Malam minggu ya. Betul. Kemudian juga ada beberapa tempat yang juga mulai sedikit banyak orang yang berkerumun, sekedar duduk-duduk begitu. Nah, ini mungkin kembali dihimbau dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 ini, Pak. Silahkan. Iya. Gimana ya? Mungkin karena kasusnya yang ada di Kota Blitar ini kalau bisa dibilang kurvanya ini kan tidak begitu naiknya, itu kan nggak begitu banyak ya Pak. Iya. Jadi mungkin masyarakat juga mulai merasa nyaman dan aman dengan keadaan ini sehingga menganggap wah aman, jadi nggak apa-apa saya Ya, jalan-jalan. mudah-mudahan saja. Begitu mungkin. Kita tetap positive thinking ya, berprasangka baik. Dengan keadaan ini ya kita berprasangka baik dengan masyarakat yang kemudian sudah nggak betah Di rumah. di rumah juga berprasangka baik, sehingga kita mengambil sisi prasangka baik itu adalah mereka tentunya punya kepentingan. Apalagi ini menjelang Lebaran. Iya. Ya, selain ingin menikmati udara atau suasana di luar rumah karena kejenuhan, dan juga ada kepentingan lain mencukupi kebutuhan. Nah, dari itu semua sebetulnya tidak dilarang. Iya. Ketika memang tidak ada kasus di Kota Blitar, dan jangan sampai tidak ada kasus itu kemudian melanggar atau meninggalkan atau memotong atau mengkorting protokol kesehatan, sehingga akan berkerumun kemudian jangan sampai ya Iya. ada klaster baru. Nah itu loh, ketika di luar yang datang ke situ kan bukan misalnya satu kelompok ini berasal asli dari daerah, dari rumah di Kota Blitar saja, Iya. yang sehat-sehat semua. Nah, ketika nanti yang berkunjung ke tempat tujuan yang sama kemudian berkerumun di situ, ada pendatang yang kita tidak tahu siapa atau yang mana pendatang itu. Ya kalau tahu pendatangnya itu adalah mungkin segera ditanya. Betul. Kita masyarakat melakukan tracing sendiri, kayak petugas kesehatan melacak Anda siapa, dari mana, begitu ya. Apalagi plat nomor kendaraannya ketahuan misalnya dari luar Blitar dan jauh. Nah, kita nggak tahu. Kedua, virusnya kan nggak terlihat, musuh kita nggak terlihat. Jangan kemudian di Kota Blitar landai kurvanya, grafiknya landai, hingga kini kita bersyukur bahwa yang naik itu ODR, karena mungkin mereka pendatang. Iya. Atau orang-orang yang kemarin terlacak, kan masih terlacak kan, yaitu siapa yang datang dari luar kota kemudian terdata, akhirnya keluarga yang ada di situ kan ODR dari kota terdampak ya. Nah, secara umum memang landai, dan alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur yang tiada tara kepada Allah SWT, kehadiratnya bahwa kita diberikan berkah landai. Namun jangan keburu seneng, keburu GR, akhirnya lalai, ceroboh, ya kan, kurang menurunkan ke tingkat kewaspadaannya. Akhirnya ya risikonya juga besar loh. Kalau ada, jangan sampai terjadi ya, jangan sampai naudzubillah min dzalik, ada klaster baru di Kota Blitar. Wah, ini sudah melengkapi Blitar Raya. Sedangkan Blitar Kabupaten sudah banyak yang merah. Lah nanti kalau warga kabupaten ada yang nongol di kota, mohon maaf ini warga kabupaten, bukan kita nggak boleh atau melarang. Mereka juga ada kebutuhan. Mereka juga kebetulan juga lalai, ya lalai. Tak sengaja mereka lalai, tanpa sengaja kemudian sehat, namun ada virus COVID-nya, virus coronanya di tubuhnya. Mencelok di Kota Blitar, virusnya
ikut mencelok. pindah mencelok ke tempat lain. Nah, yang di Ini tempat yang lain itu kebetulan orangnya pas sehat juga. Dibawa pulang. Dibawa pulang di rumah, mencelok ke orang yang rentan, keluarga rentan di sana, yaitu lansia lanjut usia 55 atau 50 ke atas lah. Apalagi ada yang menderita sakit penyerta. Nah, itu akhirnya menjadi sakit geger, nanti sudah melacaknya panjang lagi. Nah, jadi saya pesankan kepada para pendengar setia dan masyarakat seluruh Blitar Raya, khususnya Kota Blitar, untuk menahan diri, tetap menahan diri, disiplin physical distancing. Kalau ada kepentingan keluar rumah silahkan, namun tetap dijaga itu physical distancing dan seperlunya saja. Protokol kesehatannya Protokol jangan kesehatan lupa. dijaga. Kalau terpaksa pingin ngopi ya di cangkruk di warung kopi, ya berjauhan lah 1,5 meter. Sering-sering pakai maskernya dipakai terus, baru kemudian ketika nyeruput kopinya Dibuka. buka sedikit, tutup lagi. Susah. Tapi kalau merokok kan ya nggak bisa, jadi terus menerus kan. Nah, ini yang berisiko. Jangan lupa tangannya ini ya bawa. Nah, ditambah lagi plus protokol-protokol dalam instrumen atau item-item protokol kesehatan itu dipatuhi semua, cuci tangan, kemudian jangan menyentuh wajah ya. Sering cuci tangan, pakai masker, jangan menyentuh wajah, dan jaga kondisi tubuh, kebugaran, gizinya, serta tidak merokok. Bila pulang dari kerumunan kemudian ada rasa nggak enak badan, ya segera aja memeriksakan diri ke tempat pelayanan kesehatan terdekat, khususnya puskesmas di wilayah kecamatan masing-masing. Saya kira demikian, Mbak Ica. Baik.